lagi dalam program Kabar Maritim. Pekanbaru. Hari ini kita mengenalnya sebagai ibu kota Provinsi Riau yang metropolitan. Memiliki luas wilayah 632,26 km persegi, kota dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat, pusat bisnis, dan salah satu kota paling dinamis di Pulau Sumatera. Tapi kawan maritim, pernahkah kalian bertanya-tanya bagaimana kota yang tidak berada di tepi pantai ini bisa tumbuh menjadi pusat perdagangan yang begitu besar? Jawabannya ada pada denyut nadi kehidupan kota ini sejak ratusan tahun lalu. Ya, Sungai Siak. Kali ini kita akan menyusuri garis waktu, melihat bagaimana sebuah pelabuhan kecil melahirkan sebuah kota dan bagaimana takdir membawanya berpindah tempat. Jauh sebelum aspal membelah daratan Sumatera, jalur air adalah jalan tol utama. Dan Sungai Siak adalah salah satu sungai terdalam di Indonesia, menjadikannya jalur sutra bagi kapal-kapal dagang dari berbagai penjuru dunia. Pada abad ke-18, wilayah ini menjadi bagian penting dari Kesultanan Siak, Sri Indrapura. Para pedagang dari Minangkabau, Melayu, Bugis, bahkan dari Tiongkok dan Arab masuk melalui sungai ini untuk mencari komoditas berharga seperti karet, kopi, dan hasil hutan lainnya. Awalnya, daerah ini bernama Senapelan. Karena aktivitas perdagangan di pinggir sungai semakin ramai dan dibukanya pasar atau pekan yang baru oleh Sultan Siak, masyarakat mulai menyebut daerah ini sebagai Pekan Baharu. Inilah cikal bakal nama kota Pekanbaru yang kita kenal sekarang. Lalu, di mana pusat keramaian itu bermula? Disinilah tempatnya, kawasan Pasar Bawah. Bagi masyarakat Pekanbaru, Pasar Bawah bukan sekedar tempat belanja barang antik. Di area inilah Pelabuhan Pekanbaru pertama kali berdiri tegak. Pelabuhan ini pernah menjadi pintu gerbang utama perekonomian masyarakat sekitar. Semua barang yang masuk ke pedalaman Riau dan Sumatera Barat melewati pelabuhan ini. Selama puluhan tahun, pelabuhan yang terletak di kawasan Pasar Bawah ini menjadi saksi bisu kejayaan ekonomi. Suara peluit kapal, hiruk pikuk kuli panggul, dan transaksi berbagai bahasa bersahut-sahutan di tepi Sungai Siak ini. Namun, waktu terus berjalan, dan modernisasi tidak bisa dibendung. Memasuki akhir abad ke-20 dan awal abad ke-21, kapal-kapal dagang berevolusi menjadi kapal kontainer raksasa. Pelabuhan Pasar Bawah mulai menghadapi tantangan berat. Terjadi pendangkalan sungai,
ruang gerak yang semakin sempit di tengah kota, dan dibangunnya jembatan-jembatan beton yang membuat kapal besar tidak bisa lewat. Untuk mengatasi hal tersebut, maka aktivitas pelabuhan utama harus digeser ke hilir. Dipilihlah daerah Perawang di Kabupaten Siak untuk menjadi pelabuhan baru skala besar di bawah pengelolaan Pelindo. Pergeseran ini mengubah peta logistik. Perawang menjelma menjadi pelabuhan modern yang sibuk, menampung arus barang internasional dan menopang industri besar di Riau. Sekalipun hanya pelabuhan sungai, namun pelabuhan ini menjadi pelabuhan penting di wilayah Sumatera. Di tahun 2025 lalu, arus peti kemas di pelabuhan ini mencapai 150.000 tius loh kawan maritim, dan menjadi yang terbesar ketiga di Sumatera setelah Belawan dan Batu Ampar. Pelabuhan ini memiliki fasilitas antara lain lapangan penumpukan seluas 2,5 hektar. Dan juga diperlengkapi peralatan pendukung kegiatan bongkar muat. Pelabuhan ini terus dikembangkan dan diperbaharui dengan harapan untuk bisa memperkuat konektivitas nasional dan mendorong percepatan ekonomi Provinsi Riau. Nah, kawan maritim, gimana tayangan kita hari ini? Semoga menambah wawasan kawan maritim di rumah untuk mengenal pelabuhan-pelabuhan yang ada di Indonesia. Terima kasih ya sudah menonton tayangan-tayangan kami. Tetap setia dalam channel YouTube Museum Maritim Indonesia. Sampai jumpa di konten edukasi berikutnya. Aku, kamu, cinta maritim. Kawan maritim.